Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Kita bersyukur kita boleh terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mohon hikmat pengertian Allah agar kami boleh memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayat 47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar, yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Tema renungan kita, mengalahkan maut. Untaloi kamatian. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa orang mengalami kematian secara tiba-tiba. Mungkin kita pernah bertemu seseorang, lalu berbincang satu sama lain, dan beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa orang itu telah meninggal. Mendengar berita tersebut, maka sesaat kita tidak percaya sebelum memastikan sendiri kebenarannya. Saudara-saudaraku, kematian Kristus di atas kayu salib membuat Pilatus terkejut dan tidak percaya. Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus telah disalibkan, karena dialah yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kematian Yesus di atas kayu salib terjadi begitu cepat dari biasanya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Pilatus memanggil kepala pasukan, yakni pejabatnya sendiri, dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Kepala pasukan itu dapat meyakinkan Pilatus bahwa Yesus sudah mati, karena ia melihat secara langsung bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Pilatus telah percaya bahwa Yesus benar-benar telah mati, maka permintaan Yusuf, orang Arimatea, untuk meminta mayat Yesus dikabulkan oleh Pilatus. Yusuf sendiri merupakan anggota majelis besar yang terkemuka yang menantikan kerajaan Allah. Ia memberanikan dirinya meminta mayat Yesus, menurunkannya dari salib, mengafaninya dengan kain lenan yang telah dibelinya, dan membaringkan Yesus dalam kubur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Peringatan akan hal itu menyadarkan kita bahwa kematiannya adalah kematian yang tidak sia-sia. Yusuf dengan penuh kasih menguburkan Yesus. Kita dengan penuh rasa syukur menerima cinta kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Maka dengan anugerahnya yang sungguh luar biasa itu, mari kita hidup menjadi saksinya di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah kami menghayati Sabtu sunyi. Engkau berkenan menyatakan kemurahan-Mu
Melalui firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, tolong kami ya Roh Kudus, untuk terus memahami firman-Mu dengan benar, dan setia menjadi suluh bagi langkah kami. Kami hidup menjadi saksi-Mu, dimanapun Engkau tempatkan kami. Mohon berkati dan lindungilah kami sepanjang hari ini, khususnya dalam kami bersama-sama menghayati kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Kami mohon oleh kuasa-Mu, kami terus menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami taat dan setia kepada-Mu. Mohon berkati dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan hari ini. Biarlah semuanya boleh kami lakukan dengan benar. Berkati setiap orang tua dalam tanggung jawab dan peran. Anak-anak pun kiranya diberkati dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan pendidikan mereka. Jaga lindungilah ya Tuhan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya mereka pun senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, menjalani masa tua dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami pun menaruh pengharapan kami, berkati jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang berduka cita, mereka yang menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan tentang apapun juga. Kami percaya, oleh hikmat Tuhan, oleh kuasa Tuhan, maka semua itu dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Dan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka pun juga terus mampu menyaksikan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Kiranya mereka yang sakit dipulihkan, berduka dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah, dan segala perkara pun juga dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian Allah bagi majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, juga panitia hari raya gerejawi, jemaat Satria Kasih, dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan segenap jemaat Tuhan, umat Tuhan, sahabat renungan harian yang boleh bersama-sama dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, terus diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah bangsa ini, di tengah-tengah situasi perjuangan bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, dalam bersama-sama dengan masyarakat, dalam upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang kami jumpai bersama, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami pertaruhkan sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan kami mohon, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap semangat menjalani hari ini dan juga selamat menghayati, merenungkan, merayakan Sabtu Sunyi. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.